Ya, ya Ibu Rita, ya Yuli Santiago, saya pakai kerudung. Aku belum pakai hijab. Tadi karena habis sholat, saya menggunakan hijab ini. Dan mungkin lebih baik saya menyatakan kekurangan saya daripada saya memperlihatkan kesombongan saya. Ya, Bu ya. Iya, Ibu kan juga kita udah sama-sama berumur, aku yakin Bu. Ya, jangan ngejudge Bu, jangan ngejudge Bu. Saya memang tidak sempurna Bu. Aduh, saya mah masih seneng Bu. Apalagi foto-foto saya yang zaman dulu giling cakep banget gitu kan ya. Ini merupakan proses yang bukan agak berat bagi saya. Ya. Pinter kalau enggak pinter. Ini kenyataan. Saya pinter dalam memberikan hal-hal yang positif karena saya mau orang-orang berpikiran positif. Ya, gitu. Tetapi kalau untuk ngejahatin orang saya nggak mau. Dan saya emang nggak bisa gitu ya. Jadi pada saat tentang hijab ya. Kalau aku mengakuin, aku belum menggunakan hijab full. Aku masih pakai kerudung dan mungkin aku akan tetap menggunakan kerudung, bukan berhijab. Ya, kalau kalian mengatakan apalah gitu, wah tidak bener lah gini-gini, lillahi ta'ala, gitu ya, lillahi ta'ala. Toh segala sesuatunya bukan Anda yang memutuskan saya masuk surga ataupun tidak. Ya. Bejijik kalau aku ini katanya. Aku ya sudah, saya akuin memang kelemahan aku, tapi alhamdulillah ya kelemahan aku tuh banyak. Tapi alhamdulillah aku sekarang sudah pakai baju seperti ini, ya kan? Sudah menggunakan kerudung. Tetapi pada saat-saat tertentu santai baik. Ngapa hidup nak dibuat susah? Ya, nak dibuat ribet ataskan image segala macam dari orang lain. Halo Kak Ti. Yo, hargai jangan dihujat. Yo kan? Apa dia? Tak hati aku. Tapi aku ingatkan ke Ibu tadi tuh, jangan merasa sombong Bu, jangan merasa sombong. Ya, orang pakai kerudung terus dia berhijab ya wajar lah. Yang penting aku sholat, aku tutup. Dado aku sholat rambutku kelihatan jembulnya. Yaudah. Dem lah. Jangan gitu julit-julitan lah. Jangan gitu. Aku udah galak nian aku. Kalau kita tuh ngomong negatif tuh kita tuh bahagia baik. Ya, bahagia baik itu tuh. Positif baik. Orang yang belum berhijab, ya sudah kita doakan punya hati yang baik lah kita nih, jadi manusia nih. Aidah. Hoi, kita nih ndak kelamu lagi mati. Kita kegalonyo nih. Berapa tahun umur kita ini? Ya, sampai 70 tahun pun lah bersyukur. Ayo habisin mah. Iya Mbak. Ya, udah lah pulo nak ngeraso paling bener, paling apa itu. Semakin kita merasa paling banyak dosa kita. Tapi kita semakin mendoakan wong, doa kita baik tuh kembali ke kita. Apa? Buka tutup. Biarlah buka tutup doakan baik. Semoga nanti tertutup nian. Mampus galo kita nih, Dak kate kita nih yang apa itu bahasanya itu ya? Apa? Bahasanya tuh apa? Melolos. Tak kate orang melolos. Aku nih perempuan Palembang nih, aku kalau udah ngomong cak ini nih. Penting kita senang dengan cara kita benar nian, Dewi. Makanya nih, iya.
Dak kate yang abadi, dak kate. Dak kate yang lolos kita hidup di dunia ini kemati galo. Apa kita nih Aida? Urusan wong pajak lah urusan wong. Dak buka tutup, asal baik dia jangan telanjang depan kita. Kalau dia telanjang depan kita, bencana nasional itu. Ya kan? Jangan dinormalisasi. Iya. Repot nian kita. Ya. Nah, kalau wong mak dekat tutup negara kita nih bukan negara Islam. Kita nih penduduk Islam terbanyak di dunia iyo. Tapi negara kita nih bukan negara Islam. Hormatinlah ya orang-orang yang ya mempunyai keyakinan sendiri ataupun apa. Nah, kalau kita pengen memberikan masukan, apalagi dong, suggestion, whatever is that lah ya, do it in a proper way. Di mana proper way itu jadi dulu ustazah. Nah, ngomonglah kita pada saat kita diminta untuk memberikan tausiah. Nah, orang nggak akan ada tuh yang menyalahkan, orang akan diam semua. Tetapi memang itu adalah tugas kita. Nah, kau ngomong-ngomong kan uang di pinggir jalan, kau nih buka tutup, habis kau kayak dilinggas uang. Apa urusannya? Katanya emang kau unjuk aku makan, yo. Nah, matilah gitu. Ya, itu ya. Betul tak? Senang sekali bully orang. Tante iya. Halo ya. Dah lah. Cuman si kok baik tadi yang bully yang itu ngomongkan buka tutup. Umur 50 nunggu mati Omi. Yo nah. Nggak serem nih ya nunggu mati. Hai dah. Aduh. Ya Allah ya Robbi. Aku tuh pengen mati tau dah. Tadi tuh sampai kepikiran aku. Pengen mati ya Allah. Aku pengen mati pada saat sholat. Cabutlah nyawa aku pada saat sholat. Yo galak nih anakku mati pada saat sholat. Yo. Udah tahu tuh tiba-tiba mati pada saat sholat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin ya. Masya Allah. Oh ya teman-teman. Jadi gini. Di Indonesia ini banyak banget. Kita ini terkadang. Aku ngomongin ini ya. Aku kan punya banyak asuransi ya. Asuransi. Nah. Untuk teman-teman yang sudah aware akan insurance gitu kan ya. Sometimes kita juga membuat nama kita itu beda. Kayak aku ya, nama aku kan sebenarnya lahirnya itu cuman satu kata aja, satu nama aja. Nah, tapi pada saat aku sempat ngikut kakakku keluar, orang sana tuh heran kita cuman punya satu nama. Nah, akhirnya dibuatlah Gumai di belakang itu kan. Nah, akhirnya sampai kesini itu tuh Gumai. Nah, untuk teman-teman yang punya insurance ataupun apa yang berbeda antara KTP dengan akte, buruan dibenerin. Mana yang kita preference-nya, nama yang sekarang atau nama yang dulu misalnya ya. Karena di Indonesia ini kan kadang-kadang kita cuma punya satu nama. Nah itu intinya kalau ada dokumen kita itu yang beda, namanya bukan beda sih, tapi ada nama tambahan yang tidak kita legalkan. Hati-hati ya, karena kedepannya nanti semuanya itu harus by system gitu ya. Jadi harus benar-benar sama gitu dan harus ada pembuktiannya, dan pembuktian itu harus dilegalkan di pengadilan negeri gitu. Dukcapil, setelah itu kita meminta pengesahannya di pengadilan negeri kalau ada yang berbeda nama. Ya, aku banyak banget soalnya insuranceku.
Apa insurance yang recommended? Aku sih pakainya selalu. Aku pakainya sekarang Allianz, Manulife sama Prudential. Bertaubatlah dulu Mi, baru minta mati. Taubatnya orang itu nggak bisa kita nilai sayang, ya. Perjalanan spiritual orang itu kita tidak bisa nilai di luar. Itu tuh benar-benar antara pribadi seseorang, ruhnya seseorang dengan yang Maha Kuasa, ya. Jadi mungkin dia di luar masih kelihatan cengenges, tapi kamu nggak tahu spiritualnya seperti apa, ya. Mungkin dia masih asik-asik aja, tapi kamu tidak tahu pada saat dia melakukan hal-hal dengan yang berkaitan dengan keyakinannya dia. Kita tidak tahu kedekatan orang itu seperti apa, gitu ya. Pertobatan orang itu seperti apa kita nggak tahu, ya. Mungkin bagi kita, apa tuh namanya? Apalah, cuman kayak gini aja masih nanggung-nanggung. Tuhan nggak nilai dari situnya, enggak. Tuhan nggak akan itu. Kalau investasi jangan pakai insurance karena pasti tidak semudah investasi biasa. Iya Mbak, aku sih kalau penempatan dana Mbak tetap di bank. Insurance itu adalah ya insurance pada saat terjadi apa-apa sama aku, itu yang aku punya. Setelah aku tak ada, Mbak, itulah Mbak. Seperti asuransi kesehatan. Aku asuransi kesehatan aku nggak bisa, aku harus beli. Nah, karena aku nggak mau udah sakit, udah harus susah, nggak mau aku, ya. Harus mikirin duit, nggak mau. Gitu. Teh, udah teh ya? Iya, Mi. Oke, thank you. Oh, banyak yang kolaps. Aku nggak tahu sih, Mbak. Tapi selama ini aku cuma di AIA. Ya, di AIA itu aku kehilangan sekitar 200 juta, ya. Dan itu bisa aku buktikan, jadi bukan cuma ngomong doang gitu. Dan pihak AIA-nya sendiri memang mengakuin pada saat COVID kemarin, ya kan. Terus aku bilang, ya enggak lah, kan kita kan punya janji itu, punya namanya apa itu kan 7 tahun, per tahunnya 100 gitu kan. Nah udah tak bayar tahun ke berapa itu kemarin, ke-5 atau ke-6. Setelah aku lihat cuman ada dana 400 jutaan di situ loh. Kemana uangku gitu kan. Ya tahun ke-6 kemarin itu. Sebenarnya udah mau selesai gitu. Malah disuruh ngisi-ngisi terus. Giling lo kate. Makanya gue punya terus duit setiap tahun 100 juta. Udah akhirnya tak stop. Terus udah ya kehilangan lah. 200 atau hampir 200 lah ya. Gitu. Ya udah nggak apa-apa. Ayah bikin emosi. Iya, habis gimana? Ya nggak bisa marah-marah karena mereka bilang memang begitu keadaannya karena kemarin itu COVID ya. Terus apalagi ya. Jadi mau nggak mau kita harus taruh lagi gitu. Ya aku bilang ya kalau cuma 10 juta ya nggak apa-apa. 100 juta saya dapat dari mana duit setiap tahun 100 juta. Aku bilang gitu.
Udah akhirnya hilang 150. Benar. Nah itu biasanya yang kayak gitu tuh Mbak. Nah kalau aku tuh sekarang gini Mbak, aku ngambil yang tradisional. Tradisional itu yang tidak akan pernah berubah nilainya, dan pada saat misalnya terjadi sesuatu sama aku, prinsipal aman tapi interest SBN Mbak Nisa. Oh gitu ya Mbak Renia. Iya Mbak. Aku juga ikut dengan investasi yang juga diikutin sama kakakku. Jadi alhamdulillah setiap bulan itu ada pemasukan juga buat aku gitu kan Mbak. Ya alhamdulillah gitu ya. Memang dia lebih tinggi daripada deposito gitu, dan memang itu terprotek dari bank kita belinya produk tersebut gitu kan. Iya, masalahnya adalah nilai daripada nominal kita itu aja. Nah alhamdulillah ya, misalnya kita dapat sebulan, let's say ya Mbak ya, kita dapat sebulan itu misalnya 30 atau 25, tetap harus kita punya uang itu untuk dikembalikan lagi. Misalnya cuma 5 juta setiap bulan harus gitu. Karena apa? Untuk menopang nanti itu apa tuh namanya, nilai daripada uang tersebut di kemudian hari gitu ya. Aku alhamdulillah juga kakakku itu benar-benar mengerti tentang investasi yang ada di bank, karena dia orangnya kritis banget Kak Tuti itu. Dia itu luar biasa gitu. Jadi aku yang ngikutin aja. Dia ngambil apa aku ikutin, dia ngambil apa aku ikutin ya. Ya alhamdulillah sih gitu. Jadi kalau ada yang bilang-bilang ya nggak kerja katanya, tapi punya duit katanya, ani-ani ataupun apa, hey, dunia antah berantah, yang terlalu mudah menilai orang. Ya kalau aku nih pinter bisnis, jangankan 20, 30 juta, 200 juta pun mungkin kudapatkan sebulan. Tapi aku orangnya tuh nggak pinter bisnis ya. Dan aku udah beberapa kali coba, kayaknya memang aku nggak bisa gitu. Jadi apa yang aku lakukan adalah tetap menyimpan dana yang aku punya ya, dan menempatkannya di tempat yang aman, dengan return yang juga tidak sebesar kalau aku melakukan bisnis gitu. Aku nggak bisa. Aku tuh orangnya kasihanan sama orang. Jadi kalau orang bilang udah dong segini aja, ya udah. Berapa kali itu aku coba ya. Akhirnya udahlah, aku emang nggak cocok di bisnis ya. Udahlah, uangnya aku simpen baik. Nah udah ya. Yang penting kita ada kerjasamanya dan itu aman ya. Bukan deposito Mbak Arfi, bukan deposito, tetapi dia di obligasi saham bla bla bla. Aku nggak mau mas, karena halo Mimi, aku daripada emas mendingan aku taruhkan di misalnya properti kayak gitu. Tapi sekarang pun aku tidak mau lagi properti. Udahlah, kalau ada uang taruh aja di bank, main saham aja, obligasi udah gitu. Karena aku sendiri mau mengurang-urangin urusan Mbak, urusan nanti dengan admin. Sekarang juga kan pajak udah pada tinggi. Udahlah, nggak mau. Mendingan kita santai baik, ya kan? Iya Mbak, obligasi pemerintah. Aman, karena memang produknya itu ya memang kita belinya juga di bank-bank Indonesia ya, kayak di Mandiri, BNI, seperti itu. Ya, obligasi pemerintah yang berjangka waktu ya. Dan lebih besar sih daripada deposito ya.